Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati Kepala OPD KBC Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati para mitra kerja terkait seprovinsi Maluku Utara, yang kami hormati pejabat madya lingkup perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Bapak Ibu para peserta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita bisa berkumpul bersama di ruang Zoom meeting pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi surat edaran bersama 6 Menteri Provinsi Maluku Utara tahun 2025. Pertama-tama, sebelum acara kita mulai, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Keluarga Berencana. Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon duduk sikap sempurna. Janganlah diragukan lagi.
baik Bapak Ibu, terima kasih. Eh, Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum untuk pelajaran kita, kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan sekaligus materi surat edaran bersama 6 Menteri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara kepada Bapak Victor Palembong. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, damai sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, Rahayu. Pertama saya ucapkan atas kehadiran Tuhan semesta pada dalam kegiatan sosialisasi surat edaran bersama 6 Menteri tentang pembentukan dan penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak. Bapak Ibu sekalian, ucapan terima kasih dari hati saya yang terdalam atas kesempatan perkenan waktu Bapak dan Ibu hadir pada kegiatan kami pada pagi hari ini secara daring. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Media, Pimpinan Tinggi Pratama, baik dari provinsi maupun kabupaten kota yang menyempatkan hadir pada hari ini atau yang mewakili, dan utamanya yang sangat saya muliakan Bapak Ibu pimpinan daerah, Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Hormat dan santun saya untuk Pak Wakil Bupati Taliabu yang tadi saya dengar hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Yang sangat saya hormati teman-teman dari Poltekkes, Kemenkes Ternate, serta Bapak Ibu dari organisasi profesi, IDAI, IPI, POGI, Persagi, dan IBI. Terima kasih atas perkenan waktu Bapak Ibu untuk hadir pada pagi hari ini, serta yang sangat saya hormati dan banggakan Bapak Ibu teman-teman pengelola tamasya di TPA dan teman-teman Bapak Ibu PKB dan PLKB se Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman semuanya, latar belakang dari adanya surat edaran bersama 6 Menteri tentang pembentukan dan penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak, yaitu perubahan struktur penduduk dalam jangka waktu yang lama, di mana telah membawa kita pada tahun 1971 kita memiliki angka kelahiran dari TFR 5,6 hingga sekarang turun menjadi 2,14. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sensus penduduk long form ini tentu saja mempunyai efek di mana kita akan menginjak bonus demografi dengan puncak pada tahun 2030 dan akan berakhir pada tahun 2040 nantinya. Bapak Ibu teman-teman semuanya, berlatar belakang itu maka tentu saja akan berefek kepada tingginya generasi-generasi yang produktif, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Penting sekali kita memperhatikan bagaimana anak-anak dalam keluarga mendapatkan pengasuhan yang terbaik. Jika kedua orang tuanya produktif, maka anak-anak
yang berada di tempat pengasuhan anak harus mendapatkan pengasuhan yang baik dan tersistem. Bapak Ibu sekalian, strategi dan kebijakan terpadu Taman Asuh Sayang Anak yang dikreasikan oleh BKKBN tentu saja mempunyai implikasi terhadap bagaimana seharusnya TPA itu dikelola. Sedangkan kita tahu bersama bahwa ada 3 kementerian juga yang mengelola TPA. Namun Bapak Ibu sekalian yang kita ketahui bahwa BKKBN merupakan koordinator percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, sebelum masuk kepada surat edaran menteri, saya ingin menyampaikan beberapa data yang mana penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana tingkat keluarga beresiko stunting kita di Maluku Utara yang pada semester 1 tahun 2024 sejumlah 40.095 meningkat pada semester 2 menjadi 42.810. Bapak Ibu teman-teman sekalian, atas dasar ini tentu saja akan memiliki risiko implikasi terhadap bagaimana prevalensi stunting nantinya pada tahun 2025. Di sini dipublikasikan oleh Kemenkes tahun 2025 kemarin, yaitu stunting pada tahun 2024, Bapak Ibu sekalian, bahwa secara regional Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan, ya, dari 23,7 menjadi 23,2. Namun ini menjadi catatan penting teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa akumulasi penurunan itu tanpa memasukkan Halmahera Tengah, Kepulauan Sula maupun Pulau Morotai, di mana menurut keterangan Kemenkes bahwa terdapat kabupaten kota yang masih dalam proses analisis lebih lanjut. Pada Maluku Utara, pada Kabupaten Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, dan Pulau Morotai. Lalu teman-teman sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih atas upayanya dalam melakukan percepatan penurunan stunting, sehingga rata-rata 5 kabupaten kota di Maluku Utara mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan capaian-capaian kita, baik MCPR, median usia pertama, spesifik birth rate 15 sampai 19 tahun, TFR nasional sejumlah 2,11. Sedangkan TFR di pertama masih 2,43, sedangkan MUKP kita, median usia kawin pertama kita masih sangat rendah, sekitar 21,4. Walaupun itu sudah mencapai, kalau kita bicara tentang median usia kawin pertama pada perempuan, ini sudah lebih daripada 21 tahun. Namun, jika kita melihat secara nasional, ada yang melakukan penelitian tentang seks pertama kali pada usia tertentu, maka itu akan sangat tinggi. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ASFR pun masih berkisar di 37,5. Itu artinya angka pernikahan dini kita tentu saja berkorelasi terhadap ASFR 15 sampai 19 tahun. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sering mendengar tentang bonus demografi. Namun apa itu bonus demografi? Bonus demografi di mana suatu negara bisa memetik dari windows opportunity. Itu kita katakan kita memasuki bonus demografi. Kenapa demikian? Karena jumlah penduduk produktif lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang non produktif. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat proyeksi demografi Indonesia, di sini kita melihat bahwa jumlah penduduk yang non produktif
yaitu pada usia anak-anak dan lansia, lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang produktif. Ini merupakan proyeksi demografi Indonesia pada tahun 2018 kemarin. Nah, Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang data yang dikeluarkan oleh BPS, kita melihat bahwa penduduk produktif 15 sampai 64 tahun itu sangat besar. Ini grafik yang merah merupakan angka laju umur produktif. Sedangkan kalau kita kalkulasikan dalam tahun, maka pada akhir tahun 2010 kemarin, kita telah memasuki periode bonus demografi di Indonesia yang diperkirakan sebenarnya tahun 2020. Artinya maju 10 tahun dibandingkan apa yang diproyeksikan oleh para pakar. Bapak Ibu teman-teman sekalian, puncak bonus demografi dikatakan kalau kita melihat grafik tadi, berarti puncaknya itu pada tahun 2020 dan kemudian akan bertahan sampai 2040. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saat ini kita bisa menikmati bonus demografi. Namun apabila kita tidak bisa memanfaatkan windows opportunity tersebut, tentu saja kita akan menjadi suatu negara yang gagal dalam memanfaatkan bonus demografi. Bapak Ibu teman-teman sekalian, Bapak, kalau kita melihat dari grafik ini, artinya dependensi rasio kita yang kecil akan sangat menguntungkan kita. Sehingga pada akhir tahun 2020 nantinya, apabila berakhirnya bonus demografi itu, namun penduduk lansia kita masih tetap produktif, artinya mereka memiliki sumber daya untuk memberikan sumbangan ekonomi secara signifikan, berarti kita akan mengalami bonus demografi yang kedua. Bapak Ibu teman-teman sekalian yang sangat saya hormati, antara tahun 2020 hingga tahun 2030, perbandingan usia produktif dan non produktif akan menjadi 180 berbanding dengan 85 juta. Nah, artinya ini merupakan perubahan positif jika kita bandingkan dengan dependensi rasio pada tahun 2010 yaitu 51,31%. Sekarang kita akan melihat bagaimana Jepang, Korea Selatan, Hong Kong maupun Singapura, mereka memanfaatkan bonus demografi mereka sehingga mereka bisa menjadi negara-negara maju. Kalau kita melihat perbandingan usia 14 tahun dibandingkan dengan Jepang pada tahun 1950 dibandingkan dengan Indonesia pada tahun 2010. Kemudian 15 sampai 64 tahun. Penduduk usia produktif kita lebih tinggi dibandingkan Jepang pada tahun 1950. Dan Bapak Ibu bisa lihat sekarang bagaimana Jepang menjadi negara maju pada saat ini. Nah, bagaimana dengan Indonesia ketika bonus demografi nantinya berakhir pada tahun 2040? Tentu saja teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jika kita mampu mengoptimalkan bonus demografi tersebut, maka kita akan menjadi suatu negara maju yang sangat kuat. Nah, pada slide ini saya ingin teman-teman melihat bagaimana PDB Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea, ketika mereka berhasil memetik window opportunity, sehingga bonus demografi merupakan dividen. Nah, berlatar belakang hal tersebut, maka tentu saja kita harus membuat suatu kebijakan kependudukan, kebijakan pemerintah pihak terhadap pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Bapak Ibu sekalian, periode bonus demografi itu ada beberapa. Maluku Utara adalah
telah memasuki periode bonus demografi di mana TFR masih bisa lebih daripada 2,1. Sedangkan Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat telah memasuki periode demografi dengan TFR kurang dari 2,1. Oleh karena itu, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari dependensi rasio klasifikasi periode bonus demografi, berarti kita mengharapkan Maluku Utara akan mengalami bonus demografi yang sangat-sangat panjang. Namun yang menjadi permasalahan dan menjadi pertanyaan dan tantangan bagi Maluku Utara, bagaimana kita bisa memaksimalkan bonus demografi ini menjadi suatu keuntungan bagi anak cucu kita ke depannya. Ini saya ingin tunjukkan bahwa periode bonus demografi secara nasional puncaknya itu tahun 2020, dan untuk Maluku Utara puncaknya pada tahun 2035 nanti. Nah, ini merupakan syarat generasi muda penentu bonus demografi. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita mau sejahtera, mau menjadi bangsa yang sejahtera, mandiri, kuat, generasi emas 2045 tergantung apa yang kita lakukan saat ini. Nah, padahal saya katakan bahwa bonus demografi itu harus dapat kita maksimalkan windows opportunity-nya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita bisa memetik dividen dari bonus demografi itu. Namun apabila usia produktif, pada usia produktif yang harusnya produktif, namun kita tidak punya kemampuan untuk berproduktif, seperti perkawinan anak, putus sekolah, kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan yang tidak direncanakan, maternal mortality, serta suboptimal health, tentu saja teman-teman sangat familiar. Saya kelempar ya? Saya kelempar ya? Masih ada Pak, masih ada. Iya Pak, tapi sudah bagus Pak. Waduh, sampai saya dengar ya? Dengar Pak. Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Sudah terdengar bagus Pak di sini suaranya. Sorry. Ya. Tadi sini ya? Kita tentu saja akan sangat-sangat familiar dengan stunting. Stunting itu penyebabnya itu suboptimal health, suboptimal nutrition, dan suboptimal parenting. Nah, akibat dari stunting, Bapak Ibu sekalian, ini bukan grafik yang saya buat sendiri, Bapak Ibu. Ini bersumber pada United Nations, UNFPA, pada tahun 2018. Nah, di mana Bapak Ibu bisa lihat sendiri, faktor risiko stunting, di mana saya katakan tadi bahwa suboptimal health, suboptimal parenting, dan suboptimal nutrition itu berakhir kepada kesengsaraan sekalipun kita mengalami bonus demografi, sekalipun usia pekerja kita sangat tinggi. Nah, kita tidak bisa memanfaatkan hal tersebut. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan hal tersebut? Bapak Ibu sekalian, BKKBN mengenal hindari 4 terlalu. Kemudian suatu organisasi. Saya selalu kepada teman-teman di perwakilan, saya selalu katakan bahwa kita harus menjadi suatu organisasi learning organization, yaitu organisasi yang selalu belajar. Di sini bisa di sini diimplikasikan dengan lifelong learning. Bapak Ibu teman-teman sekalian, inilah yang terjadi apabila Maluku Utara yang mengalami periode bonus demografi usia pekerja yang tinggi yang akan sampai dengan 2045, begitu panjangnya suatu periode bonus demografi yang seharusnya
bisa sangat memakmurkan masyarakat terutama Provinsi Maluku Utara apabila kita tidak berhasil memetik bonus demografi itu, kita tidak bisa memanfaatkan windows opportunity. Maka Ibu teman-teman sekalian, yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita yaitu kita akan miss demografi dividend. Harapan saya tentu saja kita dapat memanfaatkan bonus demografi ini dengan tentu saja peran berbagai program, berbagai strategi, berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung kita bisa memanfaatkan windows opportunity. Nah, kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi seperti kenapa tunjukin AFR kita, ASFR kita, RUKP kita. Kenapa? Sebab teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa penting sekali TFR, ASFR, median usia kawin pertama terhadap keseimbangan penduduk. Penduduk tumbuh seimbang. Dalam konteks akses terhadap obat dan alat kontrasepsi, kita harus terjaga. Sekalipun sekarang ini seperti yang kita ketahui bahwa secara nasional TFR kita 2,11. Namun kita masih berkisar sekitar 2,4 sekian Maluku Utara. Terjadi perbedaan yang sangat signifikan Bapak Ibu teman-teman pada Pulau Jawa dan pulau di luar Jawa. Di dalam Pulau Jawa sendiri TFR bisa ditekan di bawah 2, bahkan di bawah 2 untuk seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan pemerintah seharusnya kita harapkan bahwa Maluku Utara, khususnya daerah timur, khusus Maluku Utara, kita masih bisa menekan TFR lebih lanjut lagi. Yang kedua, prioritas kebijakan kependudukan di era bonus demografi ini yaitu tentang kebijakan ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran cukup tinggi, dan tingkat partisipasi kerja perempuan yang cukup rendah. Di Maluku Utara, kita memiliki berbagai macam sumber daya alam. Semoga kita bisa memanfaatkan ini untuk mengcover kebutuhan kita akan ketenagaan pada penduduk usia produktif. Bapak Ibu teman-teman sekalian, salah satu kebijakan prioritas di era demografi yang dikreasikan oleh BKKBN, Kemenduk Bangga, yaitu tentang lansia. Tadi saya katakan bahwa Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita bisa mengalami bonus demografi yang kedua apabila lansia kita berdaya. Apabila lansia kita pada masa produktifnya betul-betul bisa memetik keuntungan dari bonus demografi itu sehingga mempunyai simpanan dan pada masa tuanya nanti bisa tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, perluasan akses pelayanan kesehatan yang ramah lansia serta sistem perawatan lansia yang mudah bagi masyarakat sangat dibutuhkan. Itu yang menjadi dasar Kemenduk Bangga BKKBN menyasar program-program tentang maupun strategi dan kegiatan apapun namanya tentang lansia. Bapak Ibu teman-teman sekalian, pada tahun kemarin BKKBN mengalami transformasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau yang biasa kita sebut Kemenduk Bangga BKKBN berdasarkan Perpres nomor 180 tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Tentu saja perubahan nomenklatur ini akan berimplikasi terhadap kinerja kita. Bertambahnya tanggung jawab dan bertambahnya yang coret-coret siapa ya? Sebentar ya, jangan dulu coret-coret ya, bos. Halo? Wendy, suara saya kedengaran, Wendy? Terdengar Pak, izin. Siapa yang coret ya? Jangan dulu coret-coret ya. Oke. Nah, perubahan nomenklatur dari BKKBN menjadi Kemenduk Bangga ditindaklanjuti dengan Queen dari
Bapak Menteri, yaitu yang pertama Taman Asuh Anak, Tamasya, Genting, Orang Tua Stunting, Gati, Gerakan Ayat Teladan, Super Apps, dan Lansia Berdaya. Nah, kita akan fokuskan kepada Taman Asuh Sayang Anak untuk sosialisasi dan besar 6 ini. Taman Asuh Sayang Anak, definisi BKPN menurut pedoman penyelenggaraan Tamasya yaitu tempat penitipan anak atau sebuah layanan jenis yang memberikan pendampingan pengasuhan bagi pengasuh dan anak serta orang tua atau keluarga, di mana tujuannya yaitu untuk peningkatan kompetensi pengasuh, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara periodik, serta meningkatkan keterlibatan orang tua dan kerjasama dalam berbagai layanan rujukan. Nah, dasar dari semua itu, dasar dari surat edaran pertama Menteri tentang pembentukan dan penyelenggaraan TPA ini merupakan kolaborasi dari Kementerian Kependudukan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, dan Kementerian Tenaga Kerja. Sehingga merumuskan suatu kebijakan berupa surat bersama akan pemenuhan kebutuhan esensial anak yang beragam dan terkait secara simultan, secara sistematis, dan terintegrasi. Ini merupakan berbagai macam peraturan perundang-undangan adanya tempat penitipan anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan PP 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Semua ini merupakan dasar dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sehingga muncullah Taman Penitipan Anak. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan matriks kepentingan TPA pada saat ini, di mana yang dikelola oleh Kemen PPA, ada juga yang dikelola oleh Kemensos, serta ada juga yang dikelola oleh Kemendikbud. Nanti materinya bisa di-share, Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Terjadi berbagai macam prasyarat, baik dari definisi, usia anak, fokus layanan, fungsi, kelembagaan, pendaftaran, lokasi layanan, bahkan sampai ke waktu layanan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini merupakan suatu contoh surat edaran tentang pembentukan dan penyelenggaraan tempat penitipan lingkungan Kementerian Lembaga yang telah ditandatangani oleh 6 menteri dan akan ditindaklanjuti dengan MOU pada tanggal 9 nanti. Jadi maksud dan tujuan SEB ini yaitu sebagai acuan bagi Bapak Ibu sekalian, baik dari Kementerian Lembaga, pemerintah daerah, BUMD, swasta, dan masyarakat dalam pembentukan dan penyelenggaraan TPA yang terstandar dan berkelanjutan dengan memperhatikan berbagai macam aspek pengasuhan anak. Tujuannya yaitu dari memastikan anak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan dalam lingkungan yang aman dan nyaman, sampai menguatkan regulasi dan koordinasi antar pihak dengan memberikan landasan hukum dan teknis untuk koordinasi antara lembaga pemerintah, organisasi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan TPA ini. Bapak Ibu sekalian, artinya pelaksanaan Tamasya ini akan menghasilkan output. Output itu, salah satu output yang akan dihasilkan yaitu tentang bagaimana penguatan regulasi untuk kita mengkolaborasikan berbagai macam TPA yang dikelola oleh berbagai macam kementerian. Ini merupakan ruang lingkup dari SEB tersebut, sosialisasi dan promosi, pendampingan, hingga pembentukan gugus tugas Tamasya. Adapun kebijakan dan strategi yaitu untuk peningkatan akses dan kualitas pengasuhan di Taman Penitipan Anak untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dengan 5 strategi utama, yaitu advokasi, program Tamasya, peningkatan kapasitas dan pengasuhan,
perluasan kerjasama lintas sektor, peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat, hingga pemantauan pengawasan dan evaluasi dengan sasaran yaitu baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten dan kota. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini merupakan proses bisnis penyelenggaraan tamasya di mana dari pemetaan sampai pelayanan rujukan yang di breakdown pada schedule-nya pada Agustus 2025 akan dilakukan, saat ini sedang dilakukan penyusunan pembelajaran tamasya hingga nantinya pembelajaran dengan tema. Nah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa output dari pelaksanaan tamasya ini akan mengeluarkan salah satu rekomendasi, yaitu penguatan regulasi dan rekomendasi perbaikan sistem. Nah, ini merupakan sasaran tempat layanan dan sasaran kegiatan tamasya ini, yaitu dan pengasuh, pendampingan anak, orang tua, serta memfasilitasi apabila diidentifikasi kasus-kasus terdokumentasi dan bagaimana kita melakukan rujukan kepada para pakar sesuai dengan diagnosis dari teman-teman pendamping atau pengasuh. Sekian kiranya sosialisasi tentang surat edaran bersama ini dalam menyambut MOU para menteri lintas sektor dan para organisasi profesi tentang kegiatan tamasya ini pada tanggal 9 nantinya di Jakarta. Atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri perhatian pada pertemuan pada pagi hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan salam hormat dan salam saya untuk teman-teman Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, damai sejahtera untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Kapol sudah memberikan sambutan sekaligus paparan materi terkait SEB 6 Menteri. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dengan diskusi. Acara diskusi ini nanti dipandu langsung oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Bapak Ansar Jainahu Esos. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Enci selaku MC di kegiatan kita pada pagi hari menjelang siang ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah sama-sama mendengar sambutan sekaligus arahan dari Tadi saya repot cek. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara dengan waktu sesuai yang disampaikan oleh MC tadi. Saya akan mengambil alih memandu jalannya diskusi kita pada kegiatan kali ini. Baik, untuk tidak mempersingkat waktu, saya persilakan untuk 3 pertanyaan atau saran dari saya, utamakan untuk dari yang mewakili Pak Sekda atau yang mewakili, terus dari OPD dulu ya. Saya membuka waktu untuk 3, dipersilakan. Atau bisa melalui chat juga, silakan. Mas Bang.
Ya, saya Pak. Jadi ruang diskusi ini adalah untuk membuat rekomendasi kepada pusat, apa masukan dari teman-teman di daerah maupun teman-teman pengelola, bahwa di Maluku yang teridentifikasi baru 2 TPA, yaitu TPA Telkom di Ternate dan satu di Halsel. Palmera Selatan. Palmera Selatan. Karena atas nya saja kita akan lanjuti dengan pembuatan TPA di berbagai macam tempat, tentu saja bekerja sama dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi ruang ini kita buka diskusi untuk menjadi acuan atau rekomendasi untuk kita sampaikan kepada pusat, Pak Sek. Demikian, Pak Sek. Ya, terima kasih Pak Kaper. Ya, makasih. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kaper tadi, ini juga merupakan masukan buat kita, karena yang jelas kita sudah SEB dengan 6 kementerian dalam hal penanganan tamasya, supaya kita tahu bahwa Taman Pengasuhan Anak itu di Maluku Utara yang baru teridentifikasi yaitu 2, satu di Telkom Ternate, terus satu di Halmera Selatan. Ya mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan supaya nanti kami jadikan rujukan kami untuk ke kementerian kami di pusat. Dipersilakan. Izin Pak Sek dari Sula, kayaknya ada Raisan. Oh dari Sula ada ya. Silakan. Dengan siapa? Dari mana? Silakan Bu. Izin dari Kabupaten Kepulauan Sula, silakan. Bu Kadis, ya dipersilakan Bu Kadis. Ya, ya baik, terima kasih. Yang terkait dengan TPA ini, Taman Penitipan Anak, yang saya mau, halo Pak, Dengar, suaranya terdengar. Silakan Pak. ya terkait dengan Taman Penitipan Anak. Nah, di Taman Pendidikan Anak ini kan di bawah pendidikan anak usia dini, di mana diketahui bahwa pendidikan anak usia dini ini menyelenggarakan terkait dengan kelompok bermain dan kelompok taman anak-anak atau TK dan KB. Nah, terkait dengan TPA ini, apakah bisa didirikan oleh swasta atau mandiri? Kayaknya terputus nih Bu Ence. Sinyal kayaknya. Iya, di Sula kayaknya sinyal Pak Sek dan Ya, terputus. Mungkin pertanyaannya itu bisa dilakukan oleh apa, swasta, Pemda atau mandiri, itu pertanyaannya, Pak Sek. Iya Pak. Sudah saya tangkap tapi mungkin terakhirnya belum. Izin Pak Kaper, kita langsung menjawab atau kita Ya, menambah lagi dulu? langsung supaya Oh, satu-satu aja. jangan lupa ya Pak Kaper kan ya. Baik, Sebentar saya Pak tampilkan Kaper. ini. Sebentar ya. Nih, surat edaran bersama enam menteri tentang pembentukan dan penyelenggaraan tempat penitipan anak di lingkungan kementerian lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, swasta, dan masyarakat. Artinya bisa oleh swasta, bisa oleh pemerintah setempat, baik itu provinsi maupun daerah. Kalau teman dari Sula tadi, siapa tadi ya? Pak Sek? Dari yang mewakili Pak Sekda Pak Asisten. Jadi bisa
kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan tadi itu surat edaran bersama itu seperti itu. Kemudian mekanisme Bapak Ibu sekalian, nih kalau kita lihat proses bisnis ini dari pusat ya. Saya kutip dari Pedoman Penyelenggaraan Taman Asuh Sayang Anak Tamasya nih. Apabila kita belum memiliki TPA, berarti di sini dari proses bisnisnya ini kita membentuk taman penitipan anak tersebut. Nah, pembentukan taman penitipan anak ini bisa oleh swasta, bisa oleh BUMN, bisa mandiri, bisa pun oleh pemerintah daerah. Nah, kita, Bapak Ibu sekalian, di Maluku Utara tadi saya katakan, saya awali dengan kita baru memiliki 2 TPA, yaitu TPA Telkom. Saya ingat sebab kemarin kegiatan launching Tamasya di situ. Kemudian satu lagi di Halmahera Selatan. Sedangkan kita memiliki berbagai macam industri di wilayah Maluku Utara, namun belum adanya taman pengasuhan anak. Nah, itulah gunanya kenapa kegiatan Tamasya ini kita launching, untuk bagaimana kita bisa mengkreasikan taman pengasuhan anak yang terstandar. Jadi artinya pendampingan yang dilakukan oleh Tamasya ini bukan saja tempat penitipan, namun juga di situ ada pemantauan, evaluasi, layanan rujukan bahkan. Kira-kira demikian teman-teman dari Sula. Kopi nggak? Suara saya kedengaran nggak ya? Soalnya saya juga sinyalnya jelek nih. Pak Sek. Kalau suara Bapak terdengar, cuma Sula tadi terputus, Pak. Mungkin sinyal di sana yang tidak terlalu bagus, Pak. Nah ini makanya saya tanya ke Sula dengar saya nggak ya? Sula masih on ya, Bu Kadis? Masih on. Ibu Kadis? Siap, Pak. Kira-kira jelas nggak yang saya jelasin yang bertanya tadi ya? Iya, mohon maaf Pak, tadi sinyalnya agak gangguan. Iya. Maksud saya memang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ini. Waduh, putus lagi itu. Iya, tertahan lagi, Pak. Padahal bagus itu pertanyaannya. TK misalnya biar terpadu maksud saya. Karena di Kabupaten Kepulauan Sula ini rata-ratanya di setiap satu desa itu satu PAUD yang di dalamnya menyelenggarakan KB maupun TK. Apakah kita bisa tambah dengan TPA apa tidak? Dan kepala terkait dengan proses penyelenggaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Berarti kita merujuk pada 8 standar nasional pendidikan. Nah, apakah standar kepala sekolahnya itu harus negeri atau swasta, terus guru-gurunya standarnya seperti apa? Maksud saya mohon penjelasan terkait dengan penyelenggaraan ini secara teknisnya seperti bagaimana? Mungkin seperti itu. Iya, saya paham. Jadi begini, teman dari Sula, coba perhatikan, kita kan sedang menyusun pembelajaran Tamasya. Pembelajaran ini sasaran itu yaitu pendampingan pengasuh, pendamping anak maupun orang tua. Oleh karena itu pentingnya kita mengikuti kelas kerabat. Kelas kerabat itu sedang menyusun hal-hal ini, penyusunan pembelajaran Tamasya, sehingga nantinya Bapak Ibu teman-teman yang berada di TPA, baik itu pengasuh, pendamping anak maupun orang tua, kalau kita ingat ada kelas orang tua hebat, di mana materi-materinya itu materi yang sedang disusun ini akan disampaikan pada pembelajaran-pembelajaran dengan tema pertumbuhan anak, tema perkembangan anak, pembelajaran tema kekerasan pada anak, sehingga pengasuhnya itu terstandar. Kalau yang ditanyakan adalah sumber daya yang ada pada TPA itu. Teman dari Sula, dengar? Ini sinyalnya bisa nggak ya? Kedengaran nggak ya? Dengar, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang standar sumber daya manusia yang berada pada TPA, nah ini pada kelas orang tua hebat,
kemudian nantinya akan dibimbing untuk tema-tema pembelajaran sesuai dengan jadwal schedule yang dikeluarkan oleh Balnak di pusat. Pak. Kopi nggak ya? Kita kita Ya, boleh, kita boleh. dengar ya? Dengar, dengar, dengar. Oke, makasih. Oke, makasih. Bagus sekali pertanyaannya. Berarti sangat serius. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Kaper atas penjelasannya. Apakah dari teman-teman dari Sula ada yang mau ditambahkan? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita bergeser dari kabupaten kota yang lain. Apakah ada yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan? Saya persilakan. Baik, dari Halmahera Selatan, izin Izin dengan Bapak siapa nih? dengan Pak Mustami, asisten bidang pemerintahan. Baik Bapak, waktunya saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala Kaper BKKBN Provinsi Maluku Utara, seluruh rekan-rekan di kabupaten kota yang mengikuti Zoom pada hari ini. Ya, baik, terkait dengan Tamasa Taman Asuh Sayang Anak ini, kita di Halsel kita sudah bentuk, dan insya Allah di 1 atau 2 minggu ke depan kami akan launching untuk tempatnya supaya bisa diakomodir. Saran kami, apakah dalam kegiatan ini bisa dikoneksi dengan MBG, makan bergizi gratis, ya supaya dalam kegiatan ini juga, karena rata-rata anak kita ini kan membutuhkan makanan gizi yang bagus, apakah bisa dikoneksi dengan MBG? Karena kalau kita mengharapkan APBD biasanya kurang terlalu ini, kalau kita kaitkan dengan kegiatan nasional mungkin lebih terfokus atau ini biar supaya anggarannya bisa jelas. Mungkin dia terkoneksi dengan umpamanya dari dinas atau dari kantor mana yang menangani masalah ini, mungkin dari Badan Gizi Nasional ataupun yang selama ini kita dengar-dengar, tapi untuk sementara untuk di Halmahera Selatan untuk makan bergizi gratis ini belum terlalu kita lihat hasil napang di lapangan. Mungkin demikian saran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak As, Pak Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan. Mungkin pertanyaannya ini sudah di-copy dulu Pak Kaper. Pak Kaper izin. Ya, saya langsung Pak. Ya, terima kasih Pak As. Halsel merupakan salah satu kabupaten yang ketika saya masuk bulan Januari saya perhatikan capaian-capaiannya sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas kontribusi Halsel terhadap capaian nasional, dalam hal ini capaian terhadap berkontribusi terhadap capaian Provinsi Maluku Utara. Ya, terima kasih Pak As. Saya sangat berterima kasih Pak Asisten bisa berpikir nyambung ke situ, di mana tempat Taman Tamasya ini dapat kita jadikan sebagai wadah untuk pembagian MBG. Untuk diketahui Pak Asisten bahwa BKKBN diberikan tugas oleh Bapak Presiden untuk bagaimana MBG itu dibagikan kepada anak-anak non-PAUD, ibu hamil, dan ibu pasca persalinan. Berarti dalam hal ini ada 3 sasaran kita yang merupakan tugas dari Bapak Presiden untuk memastikan bahwa MBG itu dibagikan. Pada saat ini kan yang memegang peranan kan SPPG ya Pak ya, SPPG. Kita telah berkoordinasi sama SPPG Maluku Utara. Saat ini sedang dilakukan di 3 daerah di Kota Ternate. Nanti ini bos MBG saya ini Ibu Ani ini hadir pada saat ini. Ibu Ani hadir ya? Ibu Ani mana Pak Sekban? Ada juga gabung Dari Pak. Izin, Pak. Pak Asisten Pemerintah dari Kabupaten Halsel ini untuk dikolaborasikan dengan Halsel nih.
Sebab ini bisa menjadi suatu latar belakang kenapa kita harus mendorong Halsel dibagikan untuk 3 sasaran yang kita koordinir, yang merupakan tanggung jawab kita. Itu salah satunya yaitu ingin dikolaborasikan dengan Tamasya, sebab mereka memiliki Tamasya sebagaimana yang mereka bagikan di Tamasya Telkomsel itu, Bu. Bu Ani, ini Bu Ani hadir kan Pak Ses? Hadir Pak. Pak Ses, Sudah Pak, nanti ini Bu Ani. saya bisa Kopi nggak nih Bu Ani ini? di copy di sini Makasih semua Pak. Pak. Pak As, nanti segera saya tindak lanjuti dengan SPPG untuk dapat dikolaborasikan di Halsel. Sebab memang untuk 3 sasaran itu baru di Kota Ternate, itu pun baru di dua daerah, dan mereka sedang kolaborasikan untuk pembagiannya di TPA di Telkomsel itu, Pak As. Terima kasih Pas, ingatkan saya untuk saya tindak lanjuti. Segera saya tindak lanjuti. Baik, terima kasih. Kak, Halsel memang luar biasa keren. Saya akan kunjungi Halsel sehari 2, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Silakan, Pak Pasek. Baik, terima kasih Pak Satu lagi terakhir Kapel supaya atas. jangan terlalu makan waktu, teman-teman ini mau kerja nih. Ya, satu lagi dipersilakan dari Taliabu kayaknya, Taliabu. Ibu dari Taliabu, silakan. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera semua. Pagi. Saya Pak Dirganiru, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Kalian. Nah, saya Ini siapa? memberikan tanggapan dan masukan beberapa hal. Yang pertama soal pembentukan Taman Tamasya anak ini. Apakah ini tidak overlap dengan lembaga-lembaga PAUD yang sudah ada? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam kegiatan ini yang menjadi fundingnya, yang menjadi sekretarnya itu adalah pemerintah daerah sebagai sekretar, ada perlu keterlibatan pihak lain semacam satgas gitu, untuk proses ini percepatan agar program ini bisa terlaksana. Karena kalau kita mengharap dari instansi yang tidak yang satu instansi yang tidak, maka keterlibatan pihak lain itu saya kira kecil kemungkinan dan targetnya tidak akan tercapai. Selanjutnya dalam program ini perlu juga pembinaan yang dipikirkan langsung soal parentingnya. Jadi artinya bahwa setelah dididik di taman bacaan tadi, terus ke rumahnya bikin apa gitu, perlu parenting dari orang tuanya agar setelah selesai tadi ada keberlanjutan di rumah. Untuk apa kita berikan pelajaran masa yang bagus, pendidikan yang bagus di taman ini, setelah itu sampai di rumah tidak nyambung gitu. Ini itu perlu dipikirkan. Saya kira 3 hal itu menjadi fokus kita masukan bagi kami agar kegiatannya tidak bisa simpang siur. Apakah ini menjadi tanggung jawab siapa? Kemudian masing-masing OPD itu juga harus punya atensi dari tanggung jawab masing-masing, termasuk klasifikasi daripada fakultas pendidikan, jadi teknik pendidikan itu yang punya ahli dokter anak itu, kemudian termasuk pendidik yang punya kompetensi profesional itu seperti yang dipersyaratkan. Saya kira itu beberapa hal masukan dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bung Anca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda Kabupaten Pulau Taliabu atas masukan dan pertanyaannya. Izin Pak Kaper, ada 3 pertanyaan atau saran dari Pak Sekda Kabupaten Pulau Taliabu. Mungkin Pak Kaper sudah copy. Saya persilakan Pak Kaper. Ya, makasih Pak Sekda Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan keseriusannya menanggapi sosialisasi ini, sehingga tentu saja muncul berbagai macam pertimbangan, saran maupun pertanyaan. Ya, untuk menghindari overlap tersebut, Pak Sekda, walaupun saya dengar putus-putus, namun saya tangkap pertanyaannya. Oleh karena itu dibutuhkan adanya surat edaran bersama ini, Pak Sekda. Surat edaran ini muncul atas kesepakatan 6 menteri tentang pembentukan dan penyelenggaraan TPA sehingga nantinya tidak overlap. Nah,
hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan MOU yang akan disaksikan oleh Sekda Provinsi nantinya pada tanggal 9 Juli besok. Nah, kemudian tentang tenaga profesional, tadi hampir mirip pertanyaannya ya, sama teman-teman dari Sula tadi. Jadi, kalau kita melihat lagi Pak Sekda, bahwa yang menjadi sasaran itu bukan saja pengasuhnya, Pak. Yang menjadi sasaran itu pengasuh pendamping anak sampai ke orang tua, Pak. Jadi memang tidak akan putus di taman pengasuhan anak aja, Pak. Tetapi juga orang tua. Di mana kelas parenting di Tamasya, kita akan memberikan materi-materi bagaimana pengasuhan anak yang terbaik bahkan sampai ke orang tua, sehingga apa yang didapatkan di taman pengasuhan anak nantinya akan berkelanjutan sampai kepada keluarga, sampai kepada orang tua. Jadi terima kasih Pak Sekda untuk sudah mengingatkan bahwa pendidikan itu nggak bisa terputus sampai di lingkup pendidikan saja, di lingkup suatu wadah yaitu TPA aja, tapi harus sampai kepada orang tua. Terima kasih Pak Sek sudah mengingatkannya, dan kita sudah memitigasinya dengan memberikan pendampingan pembelajaran materi kepada pendampingan orang tua tentu saja sebagai pendidik utama dalam hal parenting maupun pengasuhan pada anak. Adapun tentang kompetensi Pak Sekda, mohon izin, penyusunan pembelajaran Tamasya ini oleh para pakar Pak Sekda, oleh para profesor. Di sini disusun modul. Modul itu akan ada modul tumbuh kembang anak, ada modul kekerasan pada anak, sampai modul permasalahan pada anak lainnya. Karena kita ketahui bahwa walaupun kecil angkanya, namun kita tidak menafikan bahwa terdapat anak-anak yang mungkin hiperaktif, anak-anak yang kurang aktif, anak-anak yang butuh pendampingan lebih lanjut. Jadi kita menyusun modul pembelajaran itu oleh para profesional dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, psikolog, bahkan aktivis sosial, berkolaborasi menyusun modul pembelajaran pengasuhan tumbuh kembang anak dari TPA, Taman Penitipan Anak itu, sampai kepada keluarga. Jadi dari pengasuhan maupun sampai kepada diagnosa tertentu pada anak, dan nanti BKKBN Kemenduk Bangga bukan saja sampai kepada diagnosa, bahkan pendampingan untuk melakukan layanan rujukan. Sehingga nantinya Pak Sekda mohon izin, dari kegiatan ini akan mengeluarkan berbagai macam rekomendasi. Salah satunya itu penguatan regulasi itu sendiri, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih. Dan rekomendasi perbaikan sistem di taman asuh anak tersebut. Banyak terima kasih Pak Sekda atas pertanyaannya, sehingga saya bisa menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana suatu sasaran, apa sasaran kita, dan bagaimana kita mengkreasikan, kita menginovasikan modul pembelajaran. Demikian kira-kira. Makasih Pak Sekda atas pertanyaannya. Bisa tanggapi sebentar? Ya, silakan Pak. Ya, saya sangat paham apa yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi, bahwa soal tidak lupa ini kegiatan ini. Yang ingin saya maksudkan adalah bahwa kalau modul itu dibuat dengan sebaik-baiknya, tetapi yang masalah soal implementasi di lapangan, mungkin perlu adanya pelatihan dan praktikum bagi pengasuh-pengasuh itu, dan agar di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang di dalam modul itu, karena yang terjadi di lapangan terdapat apa yang menjadi target utama itu tercapai karena ketidakmampuan para pengasuh atau implementasi di lapangan. Masing-masing kabupaten ada 3 yang semacam kita yang training di OTG agar bisa diimplementasikan di kawasan ini. Seperti itu. Karena kita mengambil apa yang ada ini, karena pengetahuan yang dikatakan oleh Pak Prabowo tidak hanya sampai sejauh itu, tapi ada fenomena terutama dengan sesuatu di lapangan. Suaranya tidak jelas. Saya dengar, saya tahu maksudnya Pak Sekban. Saya Pak.
Pak Sekda, dengar suara saya Pak Sekda? Oke, Itu relator ya, makasih Pak Sekda. saya tambah ya. Mungkin Ya, dari tadi aku. KPR yang ingin saya tanyakan adalah apakah taman Tamasa ini dalam bentuk fisik ataukah hanya program pola asuh anak yang dikomunikasikan antara OPD terkait yang sasarannya ke ibu dan balita serta anak usia bawah TK. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah dan taman bermain kita, sekolah dan taman bermain ini sebaiknya kita dorong saja untuk menerapkan program yang didesain oleh OPD terkait, ataukah dinas kami harus membentuk taman khusus yang kegiatannya di luar waktu sekolah bagi anak PAUD TK. Moderator, bisa dengar tak saya? saya dengar Pak. Saya dengar Pak. Saya dengar Pak. Saya ulangi ya Pak. Untuk taman Tamasa ini, apakah taman ini dalam bentuk fisik ataukah hanya program pola asuh yang dikolaborasikan antara OPD terkait yang sasarannya ke ibu dan balita serta anak usia PAUD saja, ataukah sekolah dan taman bermain dalam bentuk program-program yang diterapkan oleh OPD terkait setiap sekolah atau setiap keluarga atau dinas sebagai memperbaiki bagaimana itu yang dimaksud. Terima kasih. Iya, saya langsung ya. Makasih Pak Sek. Saya langsung. Saya langsungnya. Dua-duanya dari Taliabu ya tadi ya. Walaupun Iya, Pak. orangnya berbeda, saya tangkap. Untuk yang pertama, Pak Sekda tadi ya pertama ya. Pak Sekda, mungkin terima kasih atas perhatian Pak Sekda terhadap kompetensi sumber daya manusia, kompetensi SDM sehingga pengasuhan ini bisa terlaksana di Taliabu. Pak Sekda, untuk diketahui bahwa selama ini kita selalu melakukan kelas orang tua hebat, Pak Sekda. Mungkin Pak Sekda bisa lakukan evaluasi kepada di OPD terkait, terutama OPD KB, untuk kehadiran teman-teman OPD maupun teman-teman PLKB dan keluarga untuk mendorong mengikuti kelas orang tua hebat. Di situ Pak Sekda, di situ kita membekali teman-teman dengan pengetahuan akan bagaimana pengasuhan yang baik, bagaimana kita mendidik anak, bagaimana menjadi orang tua hebat. Itu untuk terkait dengan pertanyaan pertama. Kemudian terkait dengan yang kedua, Pak, yang tadi tentang apakah ini bentuk fisik atau cuma bentuk program? Ya, program ini berbentuk fisik sampai kepada pemantauan dan evaluasi, Pak. Kalau Bapak lihat dari proses bisnis ini, apabila kita belum memiliki TPA, maka kita akan mendorong untuk membentuk TPA. TPA ini bentuk fisik, Pak. Di dalamnya tentu saja kita akan bekali di dalam pembentukan fisik TPA ini, sumber dayanya itu akan kita bekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang tadi, yang saya sampaikan sebelumnya, tentang bagaimana tentang meningkatkan kompetensi pengasuh, yaitu yang di dalamnya adanya coaching dan mentoring di Tamasya kelas orang tua hebat, dan sistem belajar mandiri. Kita juga punya modul 1000 HPK, Pak teman-teman dari OPD-KB. Mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari OPD-KB bisa mendorong OPD terkait untuk aktif di kelas orang tua hebat dan aktif untuk mensosialisasikan modul pengasuhan 1000 HPK ini. Dan untuk pendampingan anak, untuk pendamping anak juga, kita telah membekali mereka bagaimana caranya mendampingi anak. Dan untuk orang tua, ada kelas parenting di Tamasya, teman-teman dari Taliabu, bisa dicari tahu di teman-teman OPD apa yang telah sampai selama ini orang tua yang mengikuti kelas orang tua hebat, cakupannya berapa, sebab itu merupakan salah satu target output perjanjian kinerja untuk teman-teman OPD semuanya.
baik itu KD maupun OPD secara keseluruhan. Terima kasih teman-teman dari Taliabu atas perhatian atas kegiatan-kegiatan, strategi maupun program-program dari BKKBN Maluku Utara yang merupakan implementasi dari program BKKBN Pusat. Terima kasih teman-teman dari Pemkab Taliabu. Baik, terima kasih Pak Kaper. Izin kami feedback balik ke Kabupaten Pulau Taliabu. Apakah yang sama-sama dibicarakan tadi sudah bisa menjadi penjelasan? Materi saya dilihat nggak Pak Sek? Dilihat Pak, jelas Pak. Oh iya. Jelas Pak. Siapa? Iya, silakan Pak. Makasih Pak. Itu saya lihat kita materi Pak ini memang dia Pak, suaranya Pak saya nggak makin nggak jelas suaranya Pak. Kecil sekali, kecil. Ya, terdengar Pak. Ya, bisa. Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Tapi kok Iya, saya dengar. maksudnya begini Pak, kalau kita membuat hal yang katakan ini bisa buat semacam percontohan, maksudnya apakah tidak sekali lagi saya katakan masalah kontrolingnya Pak, masalah hal-hal yang barunya itu apa tidak bisa kita langsung kolaborasi dengan lembaga objek sudah ada. Ada namanya terintegrasi, ada namanya inklusif. Ya, namanya adalah tinggal kita dari program dari BKK ini bisa dikembangkan di situ. Kalau masuk program yang baru, akan diberi masalah. Dan itu baru saya kalau Suaranya putus lagi Pak Sek. Pak Sekda, suaranya putus lagi. Kita paham Pak Sekban, kita paham yang dimaksudkan. Maka kita akan itu masih program eksklusifnya dari kalau dari BKKBN, kalau dari BKKBN memiliki pola sendiri atau bahasa sendiri atau katakan isu sekarang macam program funding itu semua yang satu bahkan kalau tidak dia kan bertanggung jawab itu dia memperintahkan kalau kita ada ekonomi seperti ini kita berbeda. Terdengar. Izin Pak Kaper. Sudah jelas. Nah, kenapa kita tidak ambil model seperti itu? Ya, kita sudah saat dan masukan buat kita sebagai tugas semua dan pemerintah dari BKKBN provinsi supaya jadi bahan yang masukan dan rekomendasi buat kita semua bagaimana dari program ini bisa sukses. Ya, jangan sampai karena terpengaruh nama besar suksesnya kalau tidak akan jalan di lembaga. Saya kira ini yang menjadi masalah yang kita akan hadapi nanti ke depannya.
terutama soal bagaimana mencari hal yang sifatnya untuk penunjang yang sangat khas sekali. Soal bagaimana itu kalau ini kan sangat seksi Pak, apalagi anak-anak ini dipikir dalam usia-usia yang seperti ini. Pak Victor, saya kira ini perlu dielaborasi beberapa kembali, dipikirkan kita bersama bagaimana teknisnya, karena tadi dikatakan bahwa ini kan fisik hal yang baru. Hal yang baru ini nanti soal tempatnya di mana, AB-nya, permainan edukasinya di mana, terus yang menjadi tempat konseling di mana, ini kan semua nanti Pak. Kira begitu. Kami bukan tidak ini, tapi saya kira akan kemungkinan. Karena berdasarkan sekali pengalaman yang tadi saya lakukan dan proses ini juga itu adalah kita bersama di lapangan. Kayaknya banyak saya Pak. Jadi sebenarnya Bapak itu menjadi isi partisipasi politik bagaimana kita jadikan semacam dulu kita kita mulai dari kepala-kepala Bapak. Bahkan semua gitu. Iya, iya, makasih Pak atas masukannya Pak. Memang untuk treatment program ini tentu saja akan kami dari BKKBN Provinsi akan menyesuaikan sama wilayahnya Pak. Jadi Bapak tenang aja, kebijakan itu nggak akan satu kebijakan merata untuk semua harus gimana. Kalau misalkan Taliabu udah punya TPA, tentu saja integrasikan Pak. Kita tinggal melihat, kita tinggal pelajari sistemnya, bagaimana pengasuhan itu. Seperti yang tadi kalau Bapak lihat di skemanya, itu kan kita kan mapping TPA-nya ada apa enggak. Kalau sudah ada akan kita integrasikan Pak. Itu udah pasti Pak. Jadi tinggal kita membekali teman-teman yang di TPA tersebut ilmu modul tentang pengasuhan. Nah, itu yang pertama. Kemudian bagaimana kita mendorong terbentuknya TPA itu Pak, tempatnya di mana, apanya di mana, sumber dayanya siapa, tentu saja treatmentnya itu berdasarkan kemampuan daerah masing-masing Pak. Treatmentnya itu akan berbeda-beda Pak. Nah, ini kita baru sampai ke sosialisasinya gimana, dan kita akan menyiapkan sumber daya manusianya seperti apa Pak. Nah, sampai di situ nanti akan kita tindak lanjuti, tentu saja kita akan diskusi per kabupaten Pak. Tenang aja Pak. Jadi nanti akan ditindaklanjuti seperti itu. Intinya saya sangat berterima kasih atas perhatian Pak Sekda sehingga Pak Sekda bisa memikirkan banyak hal terkait dengan jalannya program ini. Sekali lagi banyak terima kasih Pak Sekda. Terima kasih. Boleh Silakan penyeluruhan Pak Sekda. tanya. Halo. Dari Baik, mana terima tuh? kasih Pak Assalamualaikum. Kaper, Ya. Pak Sekda yang telah menyampaikan saran dan masukan untuk kita semua. Masih ada waktu ya, Ence? Ya, Halsel. Boleh PKB Ternate. Boleh satu Halsel Kalbar Selatan. Harum Merah Izin Selatan Pak tadi sudah. Sekda, Dari mana nih? dari Halsel sama Kota Ternate Kota kita Ternate berikan. dari mana dulu? Kota Ya. Ternate. Apakah OPD atau dari yang mewakili? PLKB, penyuluh KB. Oh, saya ke Harum Merah Selatan nih, OPD dulu ya. Silakan Harum Merah Selatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Dipersingkat warahmatullahi padat dan wabarakatuh. jelas ya Pak. Silakan dari mana Pak? Nama siapa? Dari saya Husain Mustafa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabid PAUD Pak. Oh, maka silakan Pak. Ya, yang kami ketahui memang TPA ini kan dasar hukumnya itu dari kalau kami dari Kementerian Pendidikan itu Permendikbud nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 29 dan 1, 2 dan 3 Pak. Di situ dia menyebutkan bahwa pendidikan non formal itu PKBM terus PAUD yang di dalamnya itu PAUD itu ada beberapa layanan. Ada pertama sekali adalah layanan TPA, kemudian kedua adalah pelayanan KB, kemudian ketiga adalah layanan TK, kemudian yang terakhir adalah pelayanan SPS Pak. Nah, ini untuk Kabupaten Halmahera Selatan memang TPA ini sudah beberapa tahun yang lalu itu dibentuk.
sudah dibentuk. Akan tetapi polarisasi, kemudian perluasan akses dan manajemen tata kelola kelembagaan itu masih jauh dari harapan. Nah, oleh karena itu, karena kami mengingat bahwa layanan PAUD ini mulai dari TPA sampai SPS atau TK dan TK itu dilihat dari sisi usia. Kalau di Permendikbud kami Pak, lihat dari sisi usia. Dari sisi usia. Jadi usia 0 sampai 4 tahun itu TPA, kemudian 2 sampai 4 tahun KB, kemudian 5, 6 tahun itu TK. Nah, sekarang muncul pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah dari sisi perluasan akses yang disampaikan oleh Bapak Pemateri tadi terkait dengan pembentukan TPA ini, itu hanya dikhususkan di dalam kota saja atau di titik-titik tertentu, karena TPA ini yang kami pahami adalah taman penitipan anak, ini anak-anak usia 0 sampai 2 atau 0 sampai 4 tahun ini dititipkan ketika pegawai-pegawai itu pada sibuk, misalnya yang kami pahami selama ini pada sibuk bekerja, sehingga anak mereka itu dititipkan ke TPA itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau misalkan di pedesaan-pedesaan ini kan sudah ada lembaga PAUD, KB-nya, layanan KB-nya, layanan TK-nya. Kalau misalkan dibuat lagi layanan TPA-nya, orientasi atau tujuan yang kita ketahui adalah ada masyarakat, ada orang pekerja-pekerja di situ yang sibuk sehingga menitipkan anaknya. Sementara di desa itu tidak ada perusahaan, tidak ada pekerjaan, semua masyarakat biasa. Jadi apakah kita bentuk lagi di desa-desa atau di kecamatan-kecamatan tertentu atau dipusatkan di ibu kota kabupaten saja? Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan manajemen tata kelola kelembagaan. Kalau misalkan lembaga PAUD itu sudah ada, kemudian kita membuat pelayanan TPA-nya, kita langsung tambahkan layanannya, ataukah kita bentuk TPA apa lembaga baru lagi? Maksudnya TPA itu dia terpisah dengan lembaga PAUD, dia tersendiri, karena secara akta notaris, misalkan sekarang PAUD sama TK, kebanyakan TK punya akta notaris tersendiri, kemudian PAUD yang layanan KB punya akta notaris sendiri, sehingga pada saat pelayanan pengajuan NPSN di kementerian itu secara terpisah Pak, dia tidak bisa gabung. Misalnya PAUD layanan TK, NPSN-nya satu, PAUD layanan KB, NPSN-nya satu, PAUD layanan TPA, NPSN-nya satu. Dengan terpisahnya NPSN itu artinya secara hukum lembaganya itu terpisah karena akta notarisnya beda, izin operasionalnya beda. Itu untuk lingkup Kementerian Pendidikan kami, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, langsung aja kali ya, Pak Sek. Baik, Pak. Dari Ya, Halmera Selatan jadi tadi, Pak, dari terima kasih Dinas Halsel Pendidikan. atas pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya TPA itu yang sudah ada, yang sudah existing, kita tinggal tingkatkan saja. Sebenarnya bukan tingkatkan juga ya. Kita tinggal bagaimana kita meningkatkan kompetensi dari pengelola TPA itu, baik itu yang sebagai pengasuh atau pendamping anak tersebut. Kalau teman-teman semua kita lihat dari skema alur bisnis prosesnya, berarti di sini kalau misalkan sudah ada TPA, sudah memiliki TPA, kita tinggal bagaimana melakukan pemantauan sistem data dan informasi, terutama pendampingan pengasuh, baik itu pengasuh anak, pendamping anak sasarannya, dan maupun orang tua. Jadi tidak perlu membentuk TPA baru, Pak. Tidak perlu membentuk TPA baru. Dan kalau untuk pertanyaan yang terakhir tadi, kalau Bapak lihat dari sini bahwa ruang belajar tamasya itu sebenarnya kita itu bukan masalah siapa yang buat, Pak. Bukan masalah siapa yang buat, tetapi bagaimana kita bisa melakukan pendampingan pada anak dengan pendekatan parenting.
di tempat penitipan anak itu. Jadi nanti outputnya itu rekomendasinya penguatan regulasi dan perbaikan sistem, Pak. Jadi sebenarnya tuh tidak penting bahwa PAUD itu dilakukan oleh siapa, Pak. PAUD itu dasarnya apa? Seperti kalau Bapak lihat di sini ya, yang existing nih, saya kasih contoh ya. Yang existing ini kan mana tadi ya? Materi yang PAUD ya. Nih, ini kan macam-macam nih. Bisa dari Kemen PPA, Kemensos maupun Kemendikbud. Itu nggak penting, Pak, bagi kita, Pak. Yang penting kita dapat melakukan pendampingan kepada pengasuhnya, kepada pendampingnya maupun keluarga dan anaknya itu, Pak. Yang penting itu, Pak. Kemudian kita melakukan evaluasi. Evaluasi ini bagaimana suatu anak itu didampingi, bagaimana parenting dijalankan di DPA itu, sehingga bagaimana keluarga mendapatkan modul tentang parenting dan mengaplikasikannya pada pengasuhan pada anak. Kira-kira begitu, Pak. Jadi sebenarnya nggak masalah siapapun yang melakukannya, siapapun baik itu dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, pihak swasta, bahkan BUMN dan pihak swasta pun tidak masalah. Kira-kira demikian. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Dari mana? Alsel ya? Alsel. Iya. Makasih, Pak ya. Makasih. Terima kasih Pak Kaper atas penyampaiannya. Dari Halsel, saya rasa apa yang disampaikan Pak Kaper tadi sudah bisa dipahami. Intinya yang jelas kita punya juknis karena kita berpegang pada SEB kita, nanti akan kita share di semua kementerian lembaga yang menangani tamasya nanti. Saya masih ada dari kabupaten kota yang lain, kota Ternate tadi. PKB siapa? Dari provinsi. Provinsi. Ya. Dari provinsi izin. Ya. Dari OPD Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara. Oh siap. Dipersilakan Pak. Dengan Pak siapa nih? Dari mana? Baik. Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dengan Umar Abdul Kadir, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Silakan Pak Kabit. Baik. Lama ini sebenarnya di Kementerian Sosial itu sudah ada tentang TPA, dan sebenarnya kalau kami pahami ini kan tidak. Pak Kabit izin, suaranya tidak terlalu jelas. Halo, bisa didengar? Oh boleh. Baik. Jadi memang program ini menurut kami ini sesuatu yang baik. Ini terutama adalah bagaimana keterpanggilan kita, bagaimana supaya keluarga, anak maupun orang tua, terutama ibu, ini perlu disentuh dengan pemahaman dan pengetahuan bagaimana mendidik anak yang baik dan bagaimana menjadi seorang ibu yang baik untuk membina anaknya. Karena itu di kami sebenarnya ada di bidang lain, tapi ini sudah termasuk di dalam tugas perlindungan dan jaminan sosial. Oleh karena itu, untuk di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara, hari ini kami dapat mengikuti sosialisasi SEB ini. Insya Allah nanti kalau bisa tindak lanjut, ini kita akan memberikan berdiskusi untuk bagaimana di kawasan Sofifi itu perlu harus ada TPA. Karena mengingat hampir seluruh ASN Provinsi Maluku Utara, sebagian besar 60% itu dari Ternate dan Tidore, ini juga berpotensi banyak anak yang akan ditinggalkan di rumah, maka sebaiknya dibawa ke TPA yang berada di sekitar Sofifi sehingga lebih dekat dengan orang tua yang beraktivitas di Sofifi. Jadi ini satu hal yang bagus menurut kami, dan ini akan didiskusikan kembali di internal OPD yang di STB untuk Provinsi Maluku Utara, yaitu di OPD ini, sehingga akan dibicarakan, sehingga mungkin ada kebijakan untuk membentuk TPA di kawasan Sofifi. Mungkin demikian Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kabid dari Dinas Sosial Provinsi atas masukannya. Baik, Pak Kaper, mungkin ini cuma masukan yang sangat mendasar sekali Pak Kaper, yang disampaikan oleh Pak Kabid dari Dinas Sosial tadi. Ini batas masukan. Ingin saya sampaikan bahwa benar sekali, ini baru taraf kita sosialisasi SEB ini. Nanti TL-nya mungkin teknisnya kan saya bilang tadi di awal tadi bahwa hari ini kita sosialisasi tingkat provinsi. Besok di tanggal 9 itu juga akan tersosialisasi secara nasional, dari kabupaten kota tim melalui Zoom. Akan hadir juga semua kementerian lembaga, yang 6 kementerian itu juga akan hadir. TL-nya mungkin setelah rapat tingkat nasional itu pasti sudah bisa kita action di provinsi masing-masing seperti itu. Terima kasih Pak Kabis atas masukan dan sarannya. Dari Ya, Ternate, mungkin sedikit Pak silakan Pak Kabir, Sekman, silakan Pak. sebelum Pak Sekman tutup. Iya, makasih Pak Kabit atas informasi dan masukannya. Untuk diketahui Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi, bahwa kita telah mulai melakukan kegiatan kelas orang tua hebat dengan sasaran itu baik pendamping TPA maupun orang tua dalam hal modul parentingnya. Jadi dan itu merupakan salah satu target. Dan kita di sini Ibu Ros ada ya, Pak Sek? Ibu Ros udah tiba Jakarta belum? Ibu Ros mungkin sudah landing di Jakarta, Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian, para pejabat pimpinan tinggi, mohon untuk mendorong teman-teman juga di OPD untuk bagaimana bisa melakukan KIE kepada para keluarga untuk mengikuti kelas parenting, yaitu kelas orang tua hebat yang dilakukan oleh BKKBN secara periodik. Ya, terima kasih Pak Kabit atas apresiasinya dan masukannya. Makasih, dan mohon untuk Sekban untuk dimonitor. Saya barusan di WA sama Pak Deputi untuk kepastian Pak Sekprov untuk menghadiri MOU pada tanggal 9 besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan jadwal kita nanti off atau tutup pada jam 12.30 waktu Indonesia Timur. Saya masih satu lagi dari teman-teman PKB. Saya rasa teman-teman PKB di Kota Ternate, izin Pak moderator kita sudah dipanggil oleh Pak Deputi karena waktu juga hari ini. Saya minta dari kita semua mungkin daftar hadirnya bisa diisi. Selesai. Dari Kota Ternate tadi, dari PLKB siapa yang mau? Ada yang mau memberikan masukan atau saran? Silakan. Pasti hadir. Ini sekarang lagi sosialisasi sektasi kita nih Pak. Ibu Lina, silakan Ibu Lina. Ya, makasih Pak Cek atas waktunya. Saya Yang terakhir. Ya, saya Nurlina, penyuluh KB dari Kecamatan Pulau Ternate. Pak Kaper yang saya hormati, serta para peserta yang berada di ruang Zoom meeting yang saya hormati. Mungkin terkait dengan Tamasya ini, kami berbagi pengalaman di mana proses bisnis penyelenggaraan Tamasya ini dari pemahaman saya bahwa terkait dengan dia hampir mirip dengan kegiatan Bina Keluarga Balita yang ada di kelurahan, di mana Bina Keluarga Balita ini yang sudah sejak lama terintegrasi dengan Posyandu maupun juga dengan PAUD. Yang ingin saya tanyakan, apakah layanan-layanan yang ada di BKB HI dengan Posyandu maupun PAUD ini kegiatannya ini sama dengan yang ada di Tamasya. Jadi masing-masing
apa layanan BKB-nya tentang pengasuhan, layanan posyandu dengan kesehatannya, layanan PAUD dengan pendidikannya itu seperti itu yang di apa namanya ini diselenggarakan di Tamasya ataukah berbeda. Kemudian toolsnya apakah dari BKKBN sendiri itu seperti kartu kembang anak ini atau hanya ada modul-modul yang ada di orang tua hebat seperti yang Pak Kaper sampaikan tadi. Kira-kira itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih, Nurlina. Pak Sekban. Kita langsung Pak Sekban. Iya, terima kasih Ibu Nurlina di Kecamatan Pulau Ternate. Ini pasti capaiannya mantap nih. Ibu Mantap. Nurlina, iya bahwa sebenarnya strateginya itu sama seperti yang Ibu lakukan di kegiatan-kegiatan lain menyangkut target Balnak. Namun ini kita karena tadi kalau Ibu perhatikan, saya katakan bahwa kita itu melakukan segala sesuatu itu kita harus menjadi learning organization, di mana kita harus terus belajar dan berkembang dan kita adaptif sama keadaan. Kita harus agile. Pada saat pertumbuhan populasi secara demografi, di mana angka pekerja akan sangat tinggi, maka tentu saja kebutuhan akan pengasuhan di tempat-tempat taman, baik itu tempat penitipan anak, apapun namanya, PAUD, non PAUD, apapun namanya, tentu saja kita punya tanggung jawab karena BKKBN tugas utamanya yaitu tentang keluarga. Kalau kita berbicara keluarga, berbicara pengasuhan, berbicara parenting adalah berbicara tentang tupoksinya BKKBN, di mana kita melakukan demand creation, kita melakukan KIE untuk pengasuhan yang baik. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan demografi negara kita pada saat ini, taman asuh anak itu akan sangat berkembang dan kebutuhan akan pekerja, di mana penduduk Indonesia akan tumbuh dengan jumlah yang produktif, penduduk produktif 15 sampai 60 tahun yang sangat tinggi, tentu saja akan membutuhkan pengasuhan di luar keluarga sendiri yang lebih banyak waktunya. Oleh karena itu, kita sasar tempat-tempat penitipan anak, kita sasar komunitas-komunitas di mana anak-anak itu berada, terutama dalam program-program yang berkaitan dengan Balnak. Dan tentang pertanyaan Ibu mengenai materi, ya materi-materi yang ada di orang tua hebat, terus kartu kembang anak, akan kita tambahkan lagi Bu, akan kita tambahkan lagi pada momentum Tamasya ini, akan kita tambahkan lagi materi-materinya, sehingga akan lebih saling melengkapi, terutamanya materi-materi tentang psikologi. Karena di situ, di Taman Asuh Anak, kalau Ibu perhatikan bisnis prosesnya tadi, itu akan ada mengklasifikasikan anak, kalau dalam bahasa kita, bahasa medis, yaitu mendiagnosis anak, sehingga anak itu nantinya akan kita rujuk ke pakarnya, ke ahlinya, baik itu psikolog maupun dokter apabila terdapat hal-hal yang perlu. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Dengan demikian saya tahu Ibu Nurlina sangat fokus terhadap program-program kita. Pak Sekban tinggal perhatikan, Ibu Nurlina pencapaiannya bagus nih. Makasih. Sama teman-teman PKB semuanya, Ibu Nurlina yang telah mewakili teman-teman PKB untuk memberikan masukan dan pertanyaan terkait dengan ini, sehingga saya punya kesempatan untuk memberikan informasi tentang Tamasya secara teknis. Terima kasih. Hormat saya Ibu Nurlina. Terima kasih. Siapa? Terima kasih kembali Pak. Baik, terima kasih Pak Kaper atas penyampaiannya. Ibu Nurlina saya rasa Ibu sudah Nurlina bukan Ibu bisa. Eli, beda ya? Pak Beda, Sekban? ini Oh beda. Ibu Oh, iya, Nurlina ini di Ternate Pulau Ternate Oke, Pak. oke. Pulau Oh ya, Ternate. terima kasih. Yang salah satu lokus itu MBG kita tuh Pak.
Oh iya, nanti jangan lupa tuh Halsel tuh MBG tuh minta diarahkan juga tuh cawe-cawe lah ke 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 SPPG tuh Pak Sekban sama Ibu Ani. Saya Pak, Untuk tadi atas perhatiannya Pak Halsel itu betul itu eh, komitmen mereka itu kita dorong MBG juga dilaksanakan di sana, jangan cuma di Kota Ternate aja. Sebab mereka akan launching Tamasya tuh bisa bersama tuh Pak. Kita bisa launching MBG di sana, MBG non PAUD dan Bumil dan pasca persalinan tuh bisa launching sekalian itu. Pak asisten tadi eh, menyampaikan terima kasih sekali itu. Makasih itu Pak asisten Halsel. Silakan Pak Sek. baik, terima kasih Pak. Izin teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita komitmen pada waktu, kita diberi waktu sekarang sisa 8 menit untuk kita mulai acara ini. Saya masih memberikan satu kesempatan lagi sebelum saya tutup acara ini. Apakah sudah tidak ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan atau saran? Sudah tidak ada lagi ya? Dari perwakilan, dari teman-teman tim kerja di perwakilan, apakah ada yang memberikan masukan dan saran untuk kegiatan kita hari ini? Ning, mulu apa bergerak? Baik, terima kasih saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan kami pada siang hari ini. Saya mencatat waktu kurang lebih 1,5 jam kita berada di room meeting ini. Guna dan tidak lain adalah melaksanakan tugas kita selaku abdi negara, melakukan pelayanan prima terhadap bangsa, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, sebagaimana masukan-masukan yang disampaikan oleh baik itu mitra kita dari kabupaten kota bahkan provinsi, ini merupakan catatan buat kita untuk ke depan. Kita jadikan ini sebagai masukan-masukan kita menyampaikan di pemerintah pusat dalam hal kegiatan tamasya kita ini. Sebagaimana yang disampaikan Pak Kaper, izin saya tutup Pak. Silakan Pak Sekban langsung ditutup aja. Itu Baik, teman-teman itu punya banyak kerja tuh. Baik, di Pemkap itu. sesuai yang saya katakan tadi, kita komitmen terhadap waktu karena ke depan lagi ada beberapa agenda lagi. Baik, terima kasih Pak Kaper atas pemberian untuk saya menutup acara ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menutup kegiatan ini dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Bapak Ibu. wabarakatuh. Teman-teman saya minta ini ya, nanti Enjek minta absennya diisi. Oke, baik Pak. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Khusus teman-teman PLKB nanti akan di kegiatan kita dari pagi sampai siang hari ini, kegiatan sosialisasi surat edaran bersama 6 menteri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu kita akan foto bersama. Tolong aktifkan kamera. Di sini ada 9 slide. Dari slide pertama, masih dengan rencana itu keren Bapak Ibu. Dengan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Izin slide kedua. 1, 2,
3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. Masih tetap dengan berencana itu keren Bapak Ibu. Senyum. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide yang terakhir Bapak Ibu. Kita petangan sampai kram Ibu Enci. 1, 2, 3. Teman-teman, Oke, Bapak baik. Ibu pimpinan struktural fungsional, banyak terima kasih ya. Teman-teman PKB, PLKB, terima kasih atas kehadirannya. Hormat dan santun saya buat Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Kembali Pak Kapel. Terima kasih teman-teman PKB. Pak Kapel, minta maaf saya tidak bisa maksimal karena ada rapat. Oh, siap. Ibu Fin, selamat Ibu Fin. Ibu Fin, Iya, siap. jadi tidak bisa maksimal karena saya baru habis rapat dengan Pak Bupati. Iya, nanti kalau pertanyaan WA kita saja. Siap, Bapak. Ibu Fin terlambat. Oke, makasih ya, teman-teman. Saya Pak. Bapak Ibu sekalian. Izin teman-teman, live group. PKB kita minta izin live group. Live ini. Makasih. Selamat bekerja. Terima kasih Enci. Kakak Ei. CA. Terima kasih ya, Enci. Maaf saya tidak bisa maksimal. Saya Ibu Kadis, Bu Kadis izin tunggu yang tadi saya WA. Iya, sudah sementara dikerjakan. Oke, siap, baik Ibu Kadis. Sementara dikerjakan. Oke. Siap. Jam sudah berapa? Jam 1.